Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan uji coba ujian nasional paket A40. Ini adalah materi penghayaan ketiga semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 hari ini, Jumat tanggal 26 Maret 2021. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. Soal nomor 1. Hasil dari 2,5 dibagi 1/2/3 ditambah 2/3/4 dikurangi 1/4 dikali 1/3 adalah. Oke, pertama kali kita lakukan dulu sebagai atau diubah sebagai bilangan pecahan biasa. Pecahan biasa. Masih ingat? Kalau misalkan 2,5 berarti 2 kali 2 ditambah 1/2. Berarti 2,5 menjadi 5/2. Lakukan semuanya seperti itu. Kemudian yang pertama kalian lakukan adalah karena di sini ada pembagian dengan pecahan, sama artinya dengan dikali tetapi dibalik. Nah, baru lakukan perkaliannya dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nomor 2. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 8:5. Jika kelilingnya 78 meter, luasnya adalah, oke, panjang banding lebar sama dengan 8:5. Berarti kalau rumus keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar akan sama dengan 78. Kita ambil P-nya atau panjangnya itu adalah 8x dan lebarnya itu 5x. Kalian masukkan 8x dan 5x, kemudian kalian bisa ketemu dengan nilai x. Setelah ketemu nilai x, kalian cari panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan kalian cari dulu luas. Sama dengan panjang kali lebar. Ketemu. Oke, nomor 3. Gambar sebidang tanah berbentuk persegi panjang berskala 1:200. Jika panjang dan lebar pada gambar 30 cm dan 12 cm, luas sebenarnya sebidang tanah tersebut adalah, oke, skala 1:200. Berarti kita tahu M-nya berapa. Karena skala itu adalah 1:M. Kemudian mencari panjangnya, mencari panjang sesungguhnya, berarti yang 30 cm dikali dengan M. Oke, kemudian lebarnya 12 cm dikali juga dengan M, dan luas sebenarnya panjang dikali lebar. Oke, bisa. Soal nomor 4. Hasil dari 2/48 ditambah akar 72 adalah, oke, 48 dan 75 kalian kecilkan dulu dengan faktor prima. Nah, setelah difaktor prima ada kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1, dan yang sudah keluar bisa dikalikan dengan angka yang di depan akar. Oke, nanti ketemu, kemudian dijumlah. Nomor 5. Hasil dari 27/2/3 ditambah 16 pangkat 3/2 sama dengan, nah, di sini kita lakukan pertama kali 27 dan 16, kita ubah sebagai bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, berarti pangkatnya dikali. Nanti kita bisa mencari nilainya. Oke, kita lanjut nomor 6. Bentuk yang ekuivalen dengan 6/3 adalah, di sini tujuannya adalah merasionalkan penyebut. Karena penyebutnya akar 3, berarti kita kalikan dengan akar 3/3. Itu adalah sekawannya. Oke, ketemu? Sekarang nomor 7. Sebuah toko
sebuah toko pakaian memberikan diskon untuk beberapa jenis barang seperti pada tabel berikut. Jenis barang tas harganya 300.000 dengan diskon 35%. Kalau kemeja harganya 120.000 dengan diskon 20%. Jika Rini membeli sebuah tas dan 2 kemeja, berapakah yang ia harus bayar? Oke, ini sebenarnya ada 2 cara. Kita cari diskonnya dulu berapa dan berapa, atau langsung dengan harga belinya atau harga buat bayarnya. Kita coba yang pertama. Untuk membeli tas, diskonnya 35% dari 300.000. Jadi kita cari dulu diskon. Satu buah tas 35% dikali dengan 300.000 ketemu. Kemudian kemejanya 20% dikali 120.000 ketemu, tapi kali 2 karena yang dicari adalah 2 kemeja. Nah, jika harga normalnya 1 tas dan 2 kemeja berapa, kemudian dikurangi dengan diskonnya. Itu langkah pertama atau cara pertama. Untuk cara kedua, kita bisa langsung mencari dengan harganya. Jadi tasnya kalau diskonnya 35% berarti kita hanya bayarnya 65%. Jadi 65% kali 300.000 berapa? Kemeja 20% berarti kita hanya bayar 80% kali 120.000 berapa? Dikalikan dengan 2 kemudian dijumlah. Oke, bisa. Nomor 8. Rino menabung pada sebuah bank sebesar Rp800.000. Setelah 9 bulan, uangnya menjadi Rp920.000. Besar bunga per tahun adalah, tabungan awal Rp800.000 selama 9 bulan dan tabungan akhir Rp920.000. Maka kita bisa mencari bunga dalam rupiah. Bunga dalam rupiah sama dengan tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Kemudian untuk mencari persentasenya, bunga dalam rupiah sama dengan B per 12, B itu berapa bulannya, dikali dengan P per 100, dikali dengan tabungan awal. Oke, kalian cari nanti ketemu berapa persentase bunganya. Nomor 9. Diketahui barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 8 dan U8 sama dengan 23. Suku ke-50 barisan itu adalah, cara mencarinya, U3 sama dengan 8. Kita punya rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. Jadinya N-nya sama dengan 3 dan UN-nya sama dengan 8. Kemudian U8 sama dengan 23. Rumusnya sama, UN sama dengan A ditambah N-1B. N-nya adalah 8. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian kalian eliminasi A, nanti ketemu nilai B. Setelah ketemu nilai B, baru kita bisa mencari nilai A. Baru kemudian kita bisa mencari suku ke-50 dengan rumus tadi. UN sama dengan A ditambah N-1B. Kita lanjut nomor 10. Rumus suku ke N, suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan N kuadrat dikurangi 2N. Selisih suku ke-10 dan suku ke-13 barisan bilangan itu adalah, rumus UN-nya sudah ada adalah N kuadrat dikurangi 2N. Nah, kalian cari dulu U10, berarti N-nya diganti dengan 10. Ketemu nilainya. Kemudian U13, berarti N-nya diganti 13. Ketemu nilainya, kemudian selisihnya berapa. Bisa ya? Kita lanjut nomor 11. Bentuk sederhana dari 5 kali 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 dikurangi 8x kuadrat ditambah 10x dikurangi 5 adalah, pertama kali
kalian kalikan dengan 5 yang ada di dalam kurung semuanya. Jadi 5 kali 3x kuadrat berapa? Kemudian ditambah 5 kali 4x berapa? Kemudian dikurangi 5 kali 6 dikurangi 8x kuadrat ditambah 10x dikurangi 5 adalah. Oke, berarti kalian kumpulkan yang x kuadrat atau yang suku-suku sejenis, kemudian yang variabelnya x, dan kemudian yang konstantanya atau bilangannya. Kumpulkan dan kurangi. Oke. Nomor 12. Jika 5 kali x ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 2x dikurangi 2. Nilai 4x ditambah 3 adalah, pertama kali kalian kalikan dulu yang ada di dalam kurung dengan angka 5. Berarti 5 kali x berapa? Kemudian ditambah 5 kali 2 berapa? Kemudian ditambah 3 sama dengan 2x dikurangi 2. Oke, itu namanya persamaan linier satu variabel dalam x. Nanti kalian akan ketemu nilai x. Setelah ketemu nilai x, baru kalian bisa mencari nilai 4x ditambah 3. Oke, bisa. Nomor 13. Taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 3x dikurangi 4 meter dan lebar x ditambah 2 meter. Jika keliling taman 36 meter, berapa luas taman sebenarnya? Oke. Keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali P ditambah L. Nah, berarti 2 kali P ditambah L akan sama dengan 36. Kita masukkan atau substitusi P-nya diganti dengan 3x dikurangi 4 dan L-nya diganti dengan x ditambah 2. Nanti kalian akan menemukan nilai x. Setelah nilai x ketemu, kalian ganti atau substitusi nilai x-nya ke panjang. Panjang 3x dikurangi 4 berarti 3 kali x-nya tadi berapa, kemudian dikurangi 4 nilainya ada, dan L-nya juga. Setelah itu baru kita bisa mencari luas taman tersebut. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke, ketemu. Kita lanjut. Nomor 14. Dari diagram Venn di bawah ini, A irisan B adalah, oke, perhatikan, yang disebut irisan itu adalah dia anggota himpunan A, dia juga anggota himpunan B. Oke, kelihatan banget. Cukup ya. Nomor 15. Diketahui himpunan M adalah himpunan faktor dari 15 dan N adalah himpunan bilangan prima kurang dari 7. Banyak pemetaan dari M ke N adalah, oke, pertama kali kita cari anggota himpunannya M. Anggota himpunan M itu siapa saja? Faktor dari 15. Bilangan yang bisa membagi 15 habis. Kemudian N, bilangan prima kurang dari 7. Siapa saja? Ketemu. Nah, cari kardinalitasnya. Berarti kalau M-nya ada berapa anggota, N-nya ada berapa anggota. Nah, banyaknya pemetaan dari M ke N adalah N pangkat M. Oke? N pangkat M. M itu adalah banyaknya anggota himpunan M, besar. N kecil adalah banyaknya anggota himpunan N. Oke, bisa. Kita lanjut nomor 16. Perhatikan grafik tarif taksi berikut. Perhatikan grafiknya. Di ke atas berarti tarif dalam ribuan rupiah. Kalau yang ke kanan atau sumbu X itu adalah jarak dalam kilometer. Nah, jika Raffi naik taksi sejauh 19 km, berapa yang harus ia bayar? Oke, perhatikan, kita manual saja. Berarti kalau 2 km, kita harus membayar Rp14.000. Kalau 4 km, kita harus bayar Rp22.000. Dan kalau 6 meter, kita harus bayar Rp30.000.
Oke, kalian bisa langsung manual, berarti tambah 2 kilo, tambah 2 kilo, tambah 2 kilo, tambah 2 kilo. Atau pakai barisan aritmatika. Oke, bisa. UN sama dengan A ditambah N-1B. Oke. Nomor 17. Diketahui Fx sama dengan 4x dikurangi 3. Jika Fa sama dengan 17, nilai A adalah. Oke. Karena di sini Fx sama dengan 4x dikurangi 3, berarti kalau di sini Fa, berarti X-nya diganti dengan A. Jadi, Fa sama dengan 4A dikurangi 3 akan sama dengan 17. Berarti kalian bisa mencari nilai A-nya. Oke. Nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik 3, -2 dan 4,1 adalah, oke, pertama kali kita cari dulu gradien garis yang melalui dua titik, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Oke, setelah ketemu, kita pakai persamaan garis lurus yang melalui salah satu titik. Kita bisa ambil yang 3,2 atau yang 4,1 dengan gradien yang sudah ada, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke ya, silahkan dicari. Nomor 19. Grafik garis K tegak lurus dengan garis M memotong sumbu X di titik 2,0. Persamaan garis K adalah, oke, kita lihat garis M di situ di titik 2,0 dan 0,-4. Oke. Nah, garis atau gradien garis M sama dengan min Y per X. Kalian Y-nya udah tahu berapa? Yaitu -4. Dan X berapa? Yaitu 2. Oke, dicari gradiennya. Kemudian gradien garis K itu tegak lurus dengan M. Artinya M1 dikali M2 sama dengan -1. Nah, kemudian kita melalui titik 2,0. Oke. Berarti persamaan garisnya yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, ketemu. Kita lanjut nomor 20. Harga jaket dan 5 topi adalah Rp600.000. Sedangkan harga 3 jaket dan 2 topi jenis yang sama adalah Rp380.000. Harga jaket atau satu buah jaket dan 3 topi adalah, oke, ini adalah persamaan linear dengan dua variabel. Variabelnya adalah jaket dan topi. Kita misalkan kalau harga satu jaket berarti C, harga satu topi berarti T. Oke. Berarti harga jaket ditambah 5 topi sama dengan Rp600.000. Kita coba tulis dengan J ditambah 5 T sama dengan Rp600.000. Sedangkan 3 jaket dan 2 topi sama dengan Rp380.000. Berarti 3J ditambah 2T sama dengan Rp380.000. Oke, ini persamaan linear dua variabel. Kita cari dengan eliminasi boleh, substitusi boleh, dan mana yang kalian bisa, determinasi juga boleh. Nanti akan ketemu T-nya berapa atau J-nya berapa. Baru kalian nanti bisa menghitung harga satu buah jaket dan 3 buah topi. Oke. Kita lanjut nomor 21. Diketahui panjang persegi panjang adalah 3 kali lebarnya. Jika keliling persegi panjang 48 meter, lebar persegi panjang adalah, oke, panjangnya 3 kali lebarnya, sedangkan kelilingnya 48 meter.
Dan kalian pakai rumus keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah 2 kali P ditambah L akan sama dengan 48. Nah, P-nya tadi 3 kali L. Nanti ketemu L-nya berapa. Oke ya, nomor 22. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah utara sejauh 45 km, kemudian belok ke arah timur sejauh 60 km. Jarak terdekat kapal tersebut dari pelabuhan A adalah, oke, kita sketsa dulu dari pelabuhan A mengarah ke utara sejauh 45 km, dilanjutkan mengarah ke timur sejauh 60 km. Dari jarak pelabuhan A ke timur. Oke, ini berarti teorema Pitagoras. Gampang, insya Allah. Kalian semua bisa. Kita lanjut nomor 23. Perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi panjang EFGH di bawah. Tentukan luas daerah yang diarsir. Oke. Perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi panjang EFGH. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir adalah jumlah dari luas persegi ABCD ditambah luas persegi panjang EFGH, kemudian dikurangi dengan 2 kali luas daerah yang tidak diarsir, yang ada di tengah. Kenapa 2 kali? Nah, karena yang ada di tengah itu adalah berimpit dari persegi. Ada, dari persegi panjang juga ada. Oke, bisa ya? Karena luas persegi adalah sisi kali sisi, dan luas persegi panjang, panjang kali lebar. Ketemu. Oke, nomor 24. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dan panjang 20 meter, lebarnya 12 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter, akan dipasang keramik dengan harga Rp30.000 setiap meter persegi. Setiap meter persegi. Berapa seluruh biaya yang diperlukan untuk membeli keramik? Oke, kita sketsa dulu persegi panjangnya 20 meter dan lebarnya 12 meter. Kemudian pinggirnya kita kasih 1 meter semuanya, muter. Dan itulah yang akan dipasang keramik. Oke, berarti untuk mencari luas jalan, berarti luas persegi panjang yang luar dikurangi dengan luas persegi panjang kolamnya yang dalam. Nah, kemudian setelah ketemu luas jalannya, tinggal kita kalikan dengan harga per meter persegi sebesar Rp30.000. Oke, kita lanjut nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sana ada gambar yang sudah diketahui panjang-panjang sisinya. Nah, kalian disuruh menghitung kelilingnya. Keliling itu adalah jumlah semua sisi yang muter, ya, jumlah. Berapa tambah 7, tambah berapa, tambah 7, dan seterusnya. Oke, bisa. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama adalah, oke, kalian cek. Di situ ada segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di A. Kemudian ada garis AD yang tegak lurus dengan BC. Oke, ini adalah kesebangunan. Berarti kalian bisa mencari mana perbandingan sisi yang sama. Oke, nomor 27. Perhatikan gambar berikut segitiga ABC. Banyak pasangan segitiga kongruen yang pada gambar di atas atau di samping adalah, oke, kalian berarti cari berapa pasang segitiga yang kongruen. Kongruen adalah bentuknya sama dan ukurannya sama. Oke, kalian cari masing-masing satu persatu. Oke. Nomor 28.
Besar sudut terkecil antara dua jarum jam pada pukul 7.20 menit adalah, oke, lebih gampang kalian gambar dulu jamnya yang menunjukkan pukul 7 lebih 20 menit. Jarum panjang di mana, jarum pendek di mana, baru kemudian kalian hitung berapa besar sudutnya. Oke, bisa. Nomor 29. Pada gambar di bawah diketahui besar sudut AOC sama dengan 82 derajat. Besar sudut BDC adalah, oke, perhatikan lingkarannya, ada titik pusat O di sana. Diketahui sudut AOC. AOC itu berarti sudut pusat yang besarnya 82 derajat. Untuk mencari sudut BDC, kalian harus tahu dulu besar sudut COB. Antara sudut AOC dan COB itu adalah berpelurus. Berarti jumlahnya harus 180 derajat. Kalau AOC diketahui 82 derajat, berarti kalian bisa mencari sudut COB. Baru sudut BDC itu adalah setengahnya dari sudut COB. Oke, ketemu. Nomor 30. Perhatikan gambar. O adalah titik pusat lingkaran. Jika panjang busur QR sama dengan 60 cm, berapa panjang busur PQ? Oke, ini paling gampang adalah perbandingan. Di sana ada sudut ROQ besarnya 75 derajat dan panjang busur RQ 60 cm. Jika sudut QOP 50 derajat, berapa panjang PQ? Busur PQ. Berarti ini perbandingan aja. Kalau 75 derajat per 60, kalau 50 berarti per berapa? Oke, nanti kali silang dan ketemu. Nomor 31. Banyak rusuk dan sisi pada prisma segi 8 adalah, oke, kalau ini mah gampang ya, kalian cari sendiri. Banyak rusuk prisma dan sisi. Nomor 32. Tini mempunyai kawat sepanjang 5 meter yang semuanya akan dipakai untuk membuat kerangka balok berukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm dan tinggi 6 cm. Berapa panjang kawat yang tersisa? Oke. Kalian harus tahu dulu kerangka balok itu adalah rumusnya 4 dalam kurung P ditambah L ditambah T. Nah, kalau sudah ketemu satu kerangka baloknya butuh berapa, nah kalian cari sampai dapat berapa kerangka balok kalau tersedia kawat 5 meter. Nah, kemudian sisanya yang ditanyakan. Oke. Nomor 33. Alas limas berbentuk persegi kelilingnya 48 cm. Jika tinggi limas 8 cm, luas seluruh permukaan limas adalah, oke, kita bikin sketsa, gambar, sketsa limas yang alasnya berbentuk persegi. Jika kelilingnya 48, berarti panjang sisinya 48 dibagi 4, oke. Kemudian tinggi limas 8, dan kita perlu mencari TP atau apotema atau tinggi segitiga tegak atau sisi tegak. Itu pakai teorema Pythagoras. Kemudian kita baru bisa mencari luas permukaan limas, yaitu luas alas ditambah 4 kali luas segitiga, TBC. Luas alas karena persegi panjang, karena persegi berarti sisi kali sisi, kemudian ditambah 4 kali setengah dikali sisi dikali apotema. Oke, ketemu. Nomor 34. Atap suatu gedung berbentuk belahan bola dengan panjang diameter 14 meter akan dicat dengan biaya Rp200.000 setiap meter persegi. Berapa seluruh biaya yang diperlukan? Oke. Diameternya 14 cm, 14 meter. Kemudian kalian bisa mencari
jari-jarinya berapa. Nah, luas belahan bola itu rumusnya 2 pi R kuadrat. 2 pi R kuadrat. Kalian cari dulu. Setelah ketemu luasnya, baru kita mencari biayanya berapa. Karena setiap meter persegi Rp200.000. Oke, ketemu. Nomor 35. Volume sebuah kerucut 60 cm kubik. Jika dibuat kerucut baru dengan panjang jari-jari 2 kali jari-jari kerucut pertama, maka volume kerucut baru adalah, kita punya volume kerucut 60 cm pangkat 3. Volume kerucut tadi rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat T. Kemudian volume baru, kerucut baru, sama pi R kuadrat T per 3 atau sepertiga kali pi R kuadrat T, tetapi R-nya 2 kali R yang tadi. Oke, berarti kalian bisa, kalau R-nya yang baru diganti 2R, kalian kalikan dulu dengan rumus sama, baru nanti yang rumus pi R kuadrat T per 3 itu disama denganin 60, baru nanti dikalikan dengan angka yang ada di volume baru. Oke. Kita lanjut nomor 36. Median dan modus dari data 65, 70, 85, 90, 80, 60, 70, 80, 80, 50 berturut-turut adalah. Oke. Kalau yang disebut median itu adalah nilai tengah. Tetapi setelah data diurutkan atau diperingkat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Potong tengah-tengah. Nah, kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul, yang paling sering muncul. Yang mana? Oke, bisa. Nomor 37. Dalam 6 kali ulangan matematika, rata-rata nilai budi adalah 64. Salah satu nilai belum tercatat, sedangkan nilai yang sudah tercatat adalah 60, 64, 65, 67, dan 68. Nilai yang belum tercatat adalah, jadi rata-rata 6 kali ulangan matematikanya 64. Berarti kalian bisa mencari jumlah semua nilai. 6 kali 64 berapa? Jumlah semua nilai. Kemudian dikurangi dengan nilai yang sudah ada. Nah, baru nanti akan ketemu nilai yang belum tercatat. Oke, gampang. Nomor 38. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Nilai 5 ada 1 orang, nilai 6 ada 3 orang, nilai 7 ada 4 orang, nilai 8 ada 6 orang, nilai 9 ada 4 orang, dan nilai 10 ada 2 orang. Oke. Banyak siswa yang memperoleh nilai dari atau lebih dari nilai rata-rata adalah, berarti kalian harus mencari dulu rata-ratanya. Berarti dari awal 5 kali 1 dan seterusnya sampai 10 kali 2. Kemudian dijumlah dan dibagi dengan jumlah semua frekuensinya. 1 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya. Nah, baru setelah ketemu nilai rata-ratanya, kalian bisa menghitung berapa orang yang di atas rata-rata. Oke. Nomor 39. Dalam percobaan melempar undi 3 buah uang logam secara bersamaan, yang muncul angka 2 adalah, maksudnya AA. Jadi uang logam itu ada angka dan gambar. Angka dan gambar. Ada 3, berarti ada berapa ruang sampelnya. Nah, kemudian kalau yang angka 2 itu berarti misalkan A, A, G, dan cari yang lainnya. Oke, kalian bisa mencari peluangnya. Kemudian nomor 40 adalah nomor terakhir. Dari 180 orang yang hadir dalam suatu acara, disediakan 9 hadiah untuk door prize. Peluang yang hadir akan mendapatkan hadiah door prize adalah, itu mah gampang, tinggal berapa hadiahnya dan dibagi dengan jumlah semua orang.
Oke, kalian bisa dengan desimal. Pasti bisa. Oke, kerjakan uji coba ujian nasional paket A40. Tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke, kalian paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.